Pada pagi hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita di pagi hari ini ke masjid untuk melaksanakan sholat Id secara berjamaah. Tak pernah kita pungkiri dan tak pernah kita mengira bahwa secepat ini perjalanan kehidupan kita. Rasanya baru tahun lalu kita menjalankan sholat Id, tahu-tahu sekarang kita sudah menjalankan sholat Id. Tidak terasa bulan lalu kita mengawali Ramadan dengan puasa, tahu-tahu hari ini puasa telah berlalu. Jamaah ini kita perlu merasa senang, tapi juga kita harus merasa sedih karena kita kehilangan momen-momen Ramadan, momen-momen di mana kita tadarus Al-Quran, kita tarawih, kita sholat berjamaah di masjid, kita bersedekah, dan semua aktivitas yang kita lakukan detik demi detik oleh Allah Subhanahu wa taala dihitung pahala dan dilipat gandakan 100 kali lipat pahala kita dibanding dengan hari-hari biasa. Namun pagi hari ini kita telah memasuki 1 Syawal, yaitu bertanda berakhirnya bulan Ramadan. Kita perlu bergembira, kenapa? Karena di hari yang fitri ini kita merayakan kemenangan yang telah kita lalui, kita tempuh perjuangan, haus, lapar, dahaga, menahan nafsu, sabar dalam bulan Ramadan kemarin. Tapi perlu diingat jemaah, apakah kita benar-benar merasa kita telah lulus dari sekolah Ramadan bulan kemarin? Lebaran hari ini semua orang boleh lebaran, semua orang boleh merayakan lebaran, baik yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa, baik yang rajin tarawih ataupun yang bolong-bolong tarawihnya, baik yang rajin sholat ataupun yang malas sholatnya. Semuanya manusia umat Islam boleh merayakan Lebaran Idul Fitri. Tapi yang pertanyaan adalah, apakah benar-benar kita menjadi manusia yang fitri, menjadi manusia yang suci setelah kita menjalani puasa 1 bulan penuh? Itu yang perlu dipertanyakan. Karena banyak sekali yang namanya manusia penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan egoisme, menjalankan sholat 5 waktu kadang ogah-ogahan, panas, bekerja sudah capek. Namun dengan Ramadan, Allah menginginkan kita agar menjadi manusia yang fitrah, menjadi manusia yang suci. Maka hari ini, pagi ini harusnya kita malu memakai baju baru. Kenapa? Karena bulan kemarin kita tidak maksimal Ramadannya. Kita malu merayakan Ramadan, malu merayakan Idul Fitri hari ini karena di bulan Ramadan yang baru saja kita lalui, kita tidak maksimal hadirin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di pagi hari ini kesedihan juga meliputi bagi kita yang tahun lalu masih bersama-sama sholat Id, masih bersama-sama merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarga yang kita cintai, orang tua, anak, istri, atau bahkan saudara. Tapi di hari yang fitri pagi ini kita merayakan tanpa dengan mereka, karena beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup hari ini bersyukur jemaah, bersyukur karena kita masih diberikan umur panjang. Tapi apakah ada jaminan bahwa Idul Fitri tahun depan kita masih berjumpa lagi? Ramadan terus akan ada setiap tahun. Yang jadi pertanyaan, apakah Ramadan tahun depan kita masih bisa berjumpa? Masih bisa melaksanakan puasa dan sholat tarawih? Belum tentu jemaah. Karena umur manusia kita tidak pernah tahu. Maka spirit Ramadan yang telah kita lalui, jangan sampai kita lengah, kita tinggalkan. Gunakan gemblengan Ramadan bulan lalu untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, untuk menjalani kehidupan kita dengan momen-momen Ramadan yang jangan pernah kita lupakan. Apa yang telah kita dapatkan di Ramadan, tadarus Al-Quran, sholat berjamaah di masjid, sedekah, puasa, masih harus kita lakukan di hari-hari biasa. Kenapa? Karena Allah telah menganggap kita menjadi manusia suci, menjadi manusia nol yang tidak ada dosanya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Di pagi hari ini banyak juga orang-orang yang mungkin tidak bisa bersilaturahmi dengan kedua orang tuanya, dengan saudaranya, karena jarak yang sangat jauh di luar pulau dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi jamaah, yang perlu kita lakukan adalah kita bisa menelponnya, kita bisa video call. Jangan lupakan itu jamaah. Hal yang paling penting, yang paling pertama harus kita lakukan adalah kita memohon, meminta maaf kepada kedua orang tua. Jangan ke orang lain dulu. Utamakan orang tua dulu. Datangi mereka, cium tangannya, memohon maaf kepada mereka kalau mereka masih hidup. Tapi kalau mereka sudah meninggal, segeralah hidupkan doa. Di hari yang fitri ini, sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal di alam barzah sana adalah menunggu doa kita. Allah telah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjemput doa-doa dari anak-anaknya yang masih hidup di dunia. Tapi kalau anaknya soleh, bagaimana kalau anak-anaknya tidak mau mendoakan? Anak-anaknya tidak mengenal ilmu agama, anak-anaknya tidak pernah mau tahu tentang keadaan orang tuanya dalam barzah sana. Nauzubillah. Maka dari itu pentingnya mendidik agama kepada anak-anak kita sejak dini adalah sebagai bekal ketika kita meninggal, kita masih ada yang mendoakan dan mengirimkan pahala untuk kita di alam barzah. Sidang jemaah sholat yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita memakai baju baru. Pagi hari ini telah tersedia makanan, snack-snack di toples di meja-meja di rumah kita. Di pagi hari ini ada opor ayam, ada nasi dengan lauk pauk yang sangat nikmat karena kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Namun apakah kita pernah berpikir di luar sana banyak anak-anak yatim, orang-orang yang tidak mampu, bahkan untuk menyiapkan makanan, untuk membeli pakaian baru pun mereka tidak mampu. Apakah kita pernah berpikir sampai lupa kepada mereka jemaah? Anak-anak yatim yang tidak ada orang tuanya, anak-anak yatim yang tidak tahu harus mengadu kemana mereka. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti apa artinya Idul Fitri. Sedangkan anak-anak kita telah memiliki baju baru, sandal baru, sepatu baru, jam tangan baru, semuanya serba baru yang kita belikan dari mamanya, dari papanya. Tapi bagaimana dengan mereka, anak-anak yang telah ditinggal oleh orang tuanya? Anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak punya orang tua. Jamaah hadirin, di bulan suci, di Hari Raya Idul Fitri ini, maka jangan pernah kita untuk pelit ketika kita ketemu dengan anak-anak yang mereka sudah tidak ada orang tuanya, maka berilah mereka sejumlah uang, walaupun hanya sedikit, agar mereka merasakan betapa nikmatnya merayakan hari raya bersama orang tua. Berikanlah mereka bingkisan-bingkisan yang mungkin walaupun sangat murah harganya, tapi buat mereka anak-anak yatim itu sangat membahagiakan. Dan banyak juga orang-orang yang tidak memasak makanan yang nikmat, memasak makanan ala kadarnya karena keterbatasan ekonomi. Mereka tidak punya uang yang cukup untuk memasak, untuk membeli daging dan lain sebagainya. Maka dari itu kita patut bersyukur kita masih diberikan kemampuan, kenikmatan di Kelurahan Amunggido baru ini menjadi suatu nikmat yang tak terkira karena kita masih mampu melaksanakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukacita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika itu Rasulullah SAW akan naik mimbar seperti sholat Id pada pagi hari ini. Lalu Rasulullah mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Lalu sahabat Rasul bertanya, ya Rasulullah, apakah gerangan engkau menuturkan amin sebanyak 3 kali? Lalu Rasulullah menjawab bahwa malaikat Jibril telah membisikkan kepadamu, wahai Muhammad, aku telah berdoa kepada Allah bahwa jangan terima puasanya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini artinya apa jemaah? Ketika malaikat Jibril telah berdoa dan Nabi Muhammad mengaminkan,
maka tidak mungkin tidak terkabul. Kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika hari ini, pagi hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan kesenangan, tapi kalau kita masih tidak mau baku omong dengan orang tua, benci dengan orang tua, maka tidak akan diterima amal ibadah Ramadan kita. Jika pagi hari ini kita masih menyimpan dendam kepada ibu bapak, kita bontok-bontokan, kita berkuples, maka percuma jamaah, percuma hadirin, puasa kita, tadarus kita, tarawih kita di hari yang fitri ini semuanya akan sirna dan sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menerima amalan dari anak yang durhaka pada kedua orang tuanya. Wahai anak muda yang masih merasa sebagai anak, ketahuilah bahwa kedua orang tuamu itu telah mendidik kamu hingga besar seperti sekarang ini. Mungkin saat ini kamu merasa pintar, saat ini kamu merasa lebih pandai, lebih memiliki uang, lebih pintar bekerja daripada orang tuamu. Sementara orang tuamu hari ini lemah, mukanya sudah keriput, tangannya sudah menghitam, punggungnya sudah bongkok. Apakah engkau tahu bahwa orang tuamu itu memperjuangkan kamu dari engkau masih bayi dilahirkan hingga engkau tumbuh dewasa sekarang ini? Tegakah engkau tidak meminta maaf kepada orang tuamu? Tegakah engkau membentak orang tuamu? Tegakah engkau mengatakan kepada orang tuamu? Mungkin orang tua kita sekarang ini bodoh, tidak pintar, tapi itu semuanya karena engkau. Mungkin orang tuamu tidak pernah sholat berjamaah di masjid, orang tuamu, ibumu sholatnya bolong-bolong karena engkau menangis ketika orang tuamu sholat, engkau merengek minta susu ketika ibumu sudah sujud. Semua ini dilakukan hanya untuk engkau, wahai anak-anak. Maka dari itu, sayangilah orang tuamu ketika masih ada. Seburuk apapun orang tuamu saat ini, sejelek apapun orang tuamu saat ini, tidak ada bekasnya. Orang tua tetaplah orang tua. Janganlah engkau berkata kasar kepada mereka. Janganlah engkau menghina dalam hati kepada mereka. Kasihan. Mungkin saat ini mereka sudah rapuh, tapi tahukah semua diperjuangkan hanya untuk engkau, wahai anak-anakku. Maka dari itu, ketika nanti pulang sholat id ini, segeralah cium tangannya, segera meminta ampun, meminta restunya kepada orang tuamu. Cium tangannya, pandangilah wajahnya, keriput di mukanya karena terik panas matahari, karena kerja kerasnya di sawah, karena kerja kerasnya di luar demi menghidupi engkau, demi menghidupi anak-anak dan istri. Lihatlah mereka orang tuamu. Coba sekali-kali pandanglah sejenak wajah orang tuamu, ibumu, bapakmu. Wahai anak-anak muda, lihatlah keretanya. Jangan engkau memaksa minta motor, jangan engkau memaksa meminta HP yang bagus, karena semua perjuangan orang tuamu itu sungguh tidak akan bisa engkau balas walaupun dengan seisi dunia ini. Sekolah yang bagus, kuliah yang benar, jangan pernah berbuat ulah. Kalau engkau berbuat nakal di luar sana, yang rugi bukan kamu, tapi orang tuamu. Kasihan orang tuamu. Cobalah engkau pikir, ketika engkau berbuat nakal di luar sana, ketika engkau tidak mematuhi aturan orang tua, dan ketika engkau terkena musibah, kecelakaan, motor-motoran, balap-balapan, dan sebagainya, kasihan orang tuamu akan dimintai pertanggungjawab di akhirat dan di dunia. Tidak ada lain yang dicari, pasti orang tuamu. Tidak ada lagi yang akan mempertanggungjawabkan kecuali orang tuamu. Iya kalau orang tuamu berada, iya kalau orang tuamu orang kaya, pejabat. Tapi bagaimana kalau orang tuamu hanya orang biasa? Orang tuamu susah untuk cari makan, untuk beli beras pun susah, untuk membelikan motor kamu dengan cicilan per bulan yang mencekik leher. Apakah engkau tega? Engkau rusak masa depanmu, engkau hancurkan masa depanmu, masa depan orang tuamu, cita-citamu, hanya karena egoismu, hanya karena lingkungan hidupmu. Wahai anak-anak muda, anak-anakku, ingatlah seberapa banyak kekayaanmu, hartamu, kepintaranmu hari ini tidak akan bisa menembus satu hentakan napas ketika ibumu melahirkanmu.
tidak akan bisa membayar keringat orang tuamu ketika mencari nafkah untuk membesarkanmu, untuk membelikan kamu susu. Tidak akan pernah bisa mudah. Ingatlah, ketika hari ini engkau pintar, engkau merasa pintar cari uang, engkau merasa sudah dewasa, engkau bisa bergaul, banyak teman-temanmu, tapi jangan pernah sepelekan orang tuamu. Kalau orang tuamu tidak ridho, hidupmu tidak akan sukses. Kalau orang tuamu tidak ridho, kamu tidak akan bisa masuk surga. Surga di telapak kaki ibu. Maka sayangilah wahai anak-anak muda, anak-anakku semua yang masih punya orang tua. Bagi orang tua yang sudah meninggal, maka berikanlah doa yang terbaik di hari Raya Idul Fitri ini. Datangi makamnya, datangi kuburannya. Jangan pernah menunda-nunda untuk berdoa kepada mereka. Karena mereka hari ini, saat ini yang telah meninggal, mereka itu menunggu doa-doa dari kita, dari lisan kita. Ketika kita berdoa kepada mereka, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tuaku, ya Allah, ampunilah dosa-dosa adikku, kakakku, dan berikanlah sedekah, berikan sedekah yang terbaik untuk orang tuaku. Pagi hari ini berikan kepada anak-anak, orang-orang yang kira-kira membutuhkan. Jamaah, kasih orang tua kita sudah mengumpulkan harta yang banyak, tapi kita harus mengumpulkan, padahal mereka menunggu amalan pahala dari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya adalah Rasulullah mengatakan, Jibril telah membisikkanku ketika istri durhaka kepada suami, maka tidak akan pernah diterima puasanya, tarawihnya, sholatnya, tidak akan diterima di sisi Allah. Wahai para istri-istri yang durhaka kepada suami, coba wahai istri-istri, lihatlah ketika suamimu tidur, ketika suamimu mendengkur, mengorok, cobalah lihatlah lelahnya mukanya, lelahnya ia seharian mencari uang, lelahnya ia menghidupimu dan anak-anakmu. Coba perhatikan mereka. Jangan pernah engkau sia-siakan suamimu, jangan pernah engkau sia-siakan mereka. Mereka setelah berjuang terik panas, kehujanan, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengatakan, istriku bangku bocor, istriku aku ada masalah, tidak pernah. Karena mereka kasihan agar kita sebagai istri tidak terbebani, agar kita sebagai istri selalu merasa bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang selanjutnya Rasulullah mengatakan, Jibril telah membisikkan kepadaku bahwa sebagai siapa orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka tidak akan pernah aku terima puasa Ramadannya. Pahala-pahalanya akan hangus bagi siapa yang memutuskan tali silaturahmi. Maka pada pagi hari yang fitri ini, bagi kita yang ada masalah dengan tetangga, sapinya merusak tanaman kita, mungkin tanah kita diambil sebagian oleh tetangga, kita baku musuhan sudah berbulan-bulan tidak baku bicara dengan tetangga, maka di hari yang fitri ini, marilah kita datangi mereka, kita berjabat tangan, kita memohon ampunan, kita meminta maaf kepada mereka, agar semua pahala-pahala yang telah kita jalankan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya banyak orang-orang yang melalaikan tetangga ketika Lebaran. Mereka setelah hari Raya Idul Fitri, setelah sholat Id, pergi tidak tahu kemana, rekreasi ke tempat orang-orang yang jauh, padahal yang paling penting adalah tetanggamu sendiri. Ketika engkau ada apa-apa, ketika engkau meninggal dunia, siapa yang akan menolong? Apakah orang-orang yang jauh, saudaramu yang jauh? Bukan, hadirin. Yang akan menolong kita adalah tetangga kita, sebelah rumah kita, depan dan belakang kita. Maka dahulukanlah mereka, meminta maaf kepada mereka, baru ke tempat-tempat yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Id yang dirahmati Allah, Spirit Ramadan mengajarkan kita bahwa hidup adalah tidak perlu bermewah-mewah. Hidup perlu kesederhanaan. Yang terpenting adalah kita menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman yang serba modern ini, kita dikalahkan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang selalu merenggut untuk kita ini kepada tetangga, dengki kepada saudara. Ketika ada tetangga yang lebih sukses, kerjanya lebih bagus,
maka kita iri dengan mereka. Jangan hadirin, karena sesungguhnya rezeki bukan tergantung dari ikhtiar kita. Rezeki itu udah Allah yang mengatur. Walaupun bagaimana kita mau menyayangi tetangga kita, mau menyamai usaha tetangga kita, tidak akan bisa sama rezeki kita. Semuanya sudah Allah yang atur. Karena rezeki kita itu bukan dari usaha kita, bukan dari jualan kita, bukan dari bisnis kita, bukan jamaah. Tapi itulah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah rahmat kita. Ketika ada orang bisa beli mobil baru, rumah baru, punya istri yang cantik, jangan iri. Kenapa? Karena itu sudah Allah yang menakdirkan untuk mereka. Tapi yang kita iri adalah ketika kita melihat orang yang sudah tua, yang sudah tertatih-tatih, jalan kaki ke masjid, itu yang harus kita iri. Kenapa kita yang masih muda, yang masih kuat bekerja keras, untuk jalan ke masjid susah. Tapi ketika kita melihat orang yang sudah sepuh, memakai tongkat jalan ke masjid, itu yang harus kita iri, kan hadirin. Bukan dengan harta dunia. Ini hanyalah sementara. Ajal menjemput, semua kekayaan habis. Semua yang kita punya akan kita tinggalkan. Dan ajal tidak pernah datang kepada kita dengan mengatakan, aku akan datang besok untuk menjemput ajalmu. Tidak. Tetapi mereka datang, ajal datang pada kita dengan tiba-tiba. Maka dari itu yang perlu kita siapkan adalah diri kita untuk menjemput ajal kita. Kita syukuri apa yang sudah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kita syukuri nikmat kita. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ini bukan rumah kita selamanya. Di dunia ini kita hanya tinggal berapa tahun saja. 50, 60, 70 tahun. Sementara, hadirin. Tapi yang paling penting adalah ketika nanti bagaimana rumah kita di surga, bagaimana rumah kita di akhirat, bagaimana hisab kita, apakah kita akan lulus di timbangan akhirat. Itu yang kita pentingkan. Kita boleh mengejar dunia, kita boleh mengejar harta, tapi itu adalah ibadah. Niatkan untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita sudah mengejar, kita sudah capek mengejar berikhtiar, tapi kita tidak dapat, itu sudah ketentuan Allah, itu sudah takdir dari Allah. Yang perlu kita syukuri adalah apa yang kita miliki hari ini. Istri, anak, rumah, kendaraan, dan kesehatan yang kita miliki hari ini, itulah yang perlu kita syukuri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikanlah ampunanmu dari yang fitri ini ya Allah. Lapangkanlah kubur kedua orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, pertemukanlah kami kembali di tahun depan dengan Ramadan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, selama ini kami telah durhaka, banyak durhaka kepadamu ya Allah, banyak melalaikan sholat, banyak meninggalkan puasa, tidak pernah tadarus Al-Quran ya Allah. Kami sibuk mengejar dunia ya Allah. Kami telah lalai dengan harta, telah lalai dengan jabatan, telah lalai semuanya karena mengejar dunia ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kami di 1 Syawal ini hingga ketemu Ramadan nanti ya Allah, menjadi manusia yang soleh, menjadi manusia yang bertakwa ya Allah, menjadi manusia yang insya Allah bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah seluruh manusia, seluruh warga masyarakat Kelurahan Amangkuda Baru ini menjadi warga yang soleh ya Allah. Limpahkanlah rezekimu ya Allah, berikanlah semua curahan rahmat dan kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, lindungilah kami dari harta haram, lindungilah kami dari kecelakaan ya Allah, lindungilah kami dari hal-hal yang tidak mengenakan kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini adalah hamba yang hina ya Allah, hamba-hamba-Mu yang penuh dengan dosa ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, sucikanlah kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.